Ibu mau belajar tahajud, pengen dawamin tahajud, tapi begitu pengen tahajud, pengen bangun jam 3 dan langsung 12 rakaat. Iya, 11 katakanlah. Itu Bu, bukan main tuh. Iya, itu biar kata tahajud sampai nyungsep, subuh pasti bablas tuh. Karena belum jadi habit, kebiasaan. Begini Bu, yang pertama biar kita istiqomah. Satu, mulailah dari sesuatu yang mudah, tadarruj, bertahap. Sesuatu yang dilakukan dengan standar yang tinggi dan susah biasanya membuat kita enek. Ibu mau belajar tahajud, pengen dawamin tahajud, tapi begitu pengen tahajud, pengen bangun jam 3 dan langsung 12 rakaat. Iya, 11 katakanlah. Itu Bu, bukan main tuh. Iya, itu biar kata tahajud sampai nyungsep, subuh pasti bablas tuh. Karena belum jadi habit, kebiasaan. Ya, pengen sholat duha, rakaatnya banyak, ya. Itu pada akhirnya yang terjadi bosan. Ya, karena bukan jadi ritual tapi jadi rutin. Sesuatu yang dirutinkan kan membosankan. Orang berangkat pagi pulang malam kantor. Kalau hanya jadi rutinitas bukan ritualitas, maka akan menjadi bosan. Bagaimana cara yang pertama? Tadarruj, bertahap, dari yang paling mudah. Berapa rakaat? 2 rakaat aja. Dan gak perlu jam 3 bangunnya. Syarat tahajud kan yang penting udah masuk isya dan antum udah tidur. Dalam indah Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i begitu. Yang penting ibu tidur, ibu kebangun jam 11 udah bisa tahajud. Nggak perlu nunggu jam 3. Yang penting udah tidur, bangun, ambil wudhu, tahajud 2 rakaat, tidur lagi, dan sudah dianggap tahajud. Nggak ada masalah. Tentu jam 2, jam 3 lebih afdol secara waktu. Nah nanti kalau udah istiqomah jam 2, tingkatin tuh. Saya mau jam 12 dah bangunnya, lebih menantang. Udah istiqomah jam 12, saya bangunnya jam 1 dah. Udah istiqomah jam 1 2 rakaat, tambah jam 1 bangun tapi 4 rakaat. Itu begitu, tadarruj, bertahap. Sama kayak baca Quran. Ibu mau istiqomah baca Quran, jangan langsung sejus sehari. Iya, begah. Maka cukup ibu luangkan waktu 10 menit. 10 menit, jangan ada yang ganggu. Suami ya lakban dulu mulutnya. Ya, ikat dulu udah di kamar biar nggak ganggu. 10 menit ya, WA dimatiin, aktifin mode pesawat biar kata kita nggak lagi terbang juga. 10 menit jangan ada yang ganggu. Ibu 10 menit aja Bu baca Quran. Singkat apa lama 10 menit? Hah? Masa 10 menit nggak bisa baca Quran? Selesai 10 menit, tutup Qurannya meskipun lagi semangat baca Quran. Tutup Quran dan nggak usah lihat Quran lagi. Besok ulangin lagi 10 menit lagi. Terus udah 3 bulan 10 menit di jam yang sama, ya. Ibu tambahin menitnya 15 menit. Lama-lama jadi setengah jam. Lama-lama jadi 40 menit, udah sejus tuh ukurannya. 40 menit tuh. Maka istiqomahnya begitu tuh Bu. Ya, yang kedua, bergaul sama orang yang sefrekuensi. Kalau ibu pengen istiqomah baca Quran, cari temen yang hobinya sama ibu. Maka ketika ibu lemah, dia nguatin. Begitu dia lemah, ibu yang nguatin. Nah, itu 2 tips istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Tapi lebih dari itu, makna istiqomah yang lebih dalam adalah ketika kita beribadah buat Allah, terserah amalnya apa. Mau baca Quran, mau nolong orang, mau ngunjungin orang sakit, mau nunjukin orang jalan, terserah dah. Yang penting amalnya buat Allah. Itu makna istiqamah. Lurus, nggak belok niatnya, jejak pakemnya. Halo, assalamualaikum.
Ya, jadi istiqomah itu maknanya talabul iqamah. Ya, mencari yang presisi. Apa itu yang presisi itu? Allah, nggak ada yang lain. Begitu niatnya belok, biar kata ibu baca Quran tiap hari, namanya belum istiqomah. Halo, Assalamualaikum. Bu, saya ini istiqomah Ustadz. Tiap jam 8 pagi saya baca Quran. Nggak pernah saya tinggalin. Istiqomah itu istiqomah lughawi namanya, bukan istiqomah maknawi. Istiqomah secara bahasa itu. Saya istiqomah Ustadz, pokoknya tiap Jumat masjid belum buka saya udah datang. Jam 8:30 saya udah duduk di Nurul Iman. Lah, ternyata jual parfum dia, gimana kagak istiqomah? Maka namanya jadi istiqomah adalah ketika orang ibadah, terserah model ibadahnya apa, tapi dia buat ibadah itu untuk Allah, itu istiqomah. Allah Ta'ala alam bisawab.